Kamu pengen jadi orang kaya nggak? Kamu penasaran nggak sih aset apa yang dimiliki oleh orang kaya? Di konten ini saya akan bahas aset yang dimiliki para orang kaya. Halo, Haryo di sini. Ketemu lagi sama saya. Seperti biasa, saya akan membahas tentang investasi, pengelolaan keuangan, dan juga bisnis. Tujuannya untuk bisa bebas finansial. Kali ini saya akan membahas tentang aset yang dimiliki oleh para orang kaya. Mungkin banyak orang yang bertanya, sebenarnya apa aja sih aset yang dimiliki sama para orang kaya itu? Tahukah kamu, aset yang dimiliki oleh orang kaya bukanlah banyaknya kendaraan, bukan juga pakaian atau jam tangan mahal, atau bahkan tas bermerek yang mahal-mahal. Bahkan ponsel mereka pun biasa-biasa aja. Ada satu perbedaan antara orang yang benar-benar kaya dengan orang yang pura-pura kaya. Satu perbedaannya adalah orang kaya jarang sekali flexing. Beda sama orang yang pura-pura kaya. Mereka sangat senang flexing di media sosial. Pamer dengan kehidupan mereka yang bahkan diperoleh dari hasil pinjaman. Meskipun kita tidak bisa memukul rata bahwa semua yang flexing di media sosial itu orang yang pura-pura kaya. Banyak juga orang kaya yang flexing kehidupannya di media sosial. Orang kaya umumnya tidak senang flexing. Mereka justru menghindari kegiatan yang bersifat pamer. Selain karena memang sifat mereka yang kurang suka diekspos, juga ada manfaat lain, yaitu penghindaran pajak. Tapi nggak semua orang kaya loh ya, karena banyak juga kok orang kaya yang memang rendah hati dan tidak sombong, serta rajin bayar pajak. Kalau kamu pengen jadi orang kaya, kamu perlu nih memiliki aset-aset berikut ini. Yang pertama, bisnis. Salah satu kesamaan dari para orang kaya adalah mereka memiliki bisnis. Karena jika kamu menjadi karyawan dan ingin kaya, ya itu sulit. Meskipun masih bisa sih, tapi butuh waktu yang cukup lama dan sayangnya ilmu bisnis itu tidak diajarkan di sekolah. Para orang kaya itu mendapatkan ilmu bisnisnya dari orang tua mereka atau diwariskan secara turun-temurun. Itulah juga salah satu penyebab wirausaha di Indonesia jumlahnya masih sangat sedikit. Aset bisnis pada masa sebelum internet adalah aset bisnis yang bentuknya offline. Tapi setelah adanya internet, maka aset bisnis yang bisa merupakan bisa offline dan juga bisa online. Sekarang ini sangat banyak orang yang berhasil mendapatkan kekayaannya dari internet. Membangun kekayaan dari internet itu bisa dilakukan dengan cara menjadi influencer, membuat kursus online, atau menjual ebook. Aset yang kedua adalah properti. Aset ini juga banyak dimiliki oleh para orang kaya. Sebut saja kontrakan, ruko, mall, atau apartemen. Apalagi di Indonesia pertumbuhan jumlah penduduknya itu cukup tinggi, sehingga permintaan terhadap rumah juga tinggi. Dan aset properti seperti rumah bisa tetap untung meskipun kamu salah beli, kecuali terkena bencana alam, tapi kan itu jarang. Selain itu, untuk bisa mendapatkan aset properti, kamu tuh nggak perlu punya dana 100% dari harganya. Kamu bisa memiliki aset properti dengan modal 20% dari nilai asetnya. Caranya adalah dengan mengajukan KPR. Dan salah satu cara agar bisa tembus KPR adalah dengan memiliki bisnis. Aset ketiga adalah paper asset. Paper asset juga dimiliki oleh banyak orang kaya. Sebut saja Sandiaga Uno atau salah satu orang terkaya di dunia yaitu Warren Buffett juga memiliki paper asset. Bahkan pendiri Microsoft, Bill Gates juga memiliki paper asset. Dan konon katanya kekayaan terbesar Bill Gates itu bukan dari Microsoft, tapi dari paper asset miliknya. Investasi yang termasuk paper asset antara lain saham, obligasi, reksadana, dan deposito. Jika kamu tertarik untuk memiliki paper asset, kamu perlu kemauan untuk belajar, karena paper asset seperti saham tidak untuk semua orang. Dalam artian, perlu pengetahuan lebih jika kamu ingin membeli aset seperti saham.
Apalagi banyak sekali cerita-cerita yang menyebutkan orang-orang yang bangkrut dalam waktu semalam dari investasi saham. Aset yang keempat yang dimiliki oleh orang kaya adalah keahlian. Inilah aset terpenting, yaitu leher ke atas. Kamu perlu terus belajar untuk mengembangkan diri kamu, terutama dalam hal pengelolaan uang dan juga investasi. Apalagi bahasa dan mindset yang digunakan oleh para orang kaya itu berbeda dengan kebanyakan orang. Itulah sebabnya jumlah orang kaya di dunia ini masih sedikit. Kamu bisa belajar tentang investasi tidak hanya dari seminar atau kursus yang mahal. Kamu juga bisa mempelajarinya melalui sumber-sumber gratis seperti YouTube. Menjadi orang kaya itu memang bukan hal yang mudah, tetapi bukanlah hal yang mustahil juga. Kamu perlu berusaha. Yang pasti kamu harus meningkatkan pengetahuan kamu serta meniru apa yang mereka lakukan dan miliki. Salah satunya adalah berusaha untuk bisa memiliki aset yang juga mereka miliki. Oke, sampai di sini pembahasan tentang aset yang dimiliki oleh orang kaya. Sampai jumpa di konten berikutnya. Dah.